Hai cuy, kali ini Siapa Yang Film akan melanjutkan alur cerita film House of the Dragon yang ditunggu-tunggu. Gak usah banyak basa-basi. Dan inilah episode yang keempat. Langsung saja, you are cuy. Film diawali dengan diperlihatkan Rhaenyra memegang kalung hadiah pemberian Daemon ketika di episode 1 dan terlihat tatapannya kosong dan ia sedang teringat dengan pamannya Daemon. Padahal di hadapannya berdiri para lelaki lain yang mendaftarkan dirinya agar dipilih menjadi suaminya. Satu persatu mereka memperkenalkan diri dan kekuasaannya. Di antaranya ada bandot tua yang membuat Rhaenyra kesal dan anak kecil yang dibuli peserta lain yang membuatnya merasa lucu dibuatnya. The princess has a dragon, you dumb cunt. You twat! Satupun dari mereka tidak ada yang cocok dengan selera Rhaenyra karena sejatinya Rhaenyra hanya terpaksa mengadakan kontes itu untuk memenuhi perintah ayahnya dan ia pun pergi walaupun semuanya belum sempat kebagian mengenalkan dirinya. Rhaenyra pun kembali sebelum waktunya menuju King Landing. Di sana, ia bimbang dengan kepulangannya, apalagi ia menolak setiap pelamar yang dipilih oleh ayahnya. Hingga tiba-tiba muncullah Sarakes yang dikendarai pamannya Daemon menuju King's Landing yang sedikit menyenggol kapalnya. Para dewan pun berkumpul, namun di sana raja terlihat kecewa atas kehadiran Rhaenyra sebelum waktunya. Tidak lama datanglah Daemon dengan mengenakan mahkota untuk menunjukkan keberhasilannya melawan Triarki Crab Feeder di Stepstone. Dia menghadap raja menggunakan mahkota raja Denarausi. Semua orang di kerajaan tampak cemas dengan apa yang akan terjadi di aula kerajaan di antara dua saudara itu tersebut. Rupanya, Daemon hanya menyerahkan senjata Triarki untuk memasangkannya di kursi besi Ironstone. Kursi Ironstone itu dibuat dari senjatanya musuh-musuh yang ditaklukkan Westeros ya guys. Raja Viserys di sana menanyakan tentang mahkota yang dipakainya. Apakah Daemon telah menobatkan dirinya sebagai raja? Di sana, Daemon menjelaskan, ketika ia menghancurkan Triarki, mereka memanggilnya Raja Laut Narrow. Namun Daemon mengakui hanya ada satu raja sejati, yaitu Raja Viserys. Stepstones are yours. Di sana, raja menanyakan di mana Corlys dan menanyakan siapa yang memegang Stepstone yang ditaklukkannya. Rupanya, Corlys telah pulang ke Driftmarsh, sedangkan Stepstone hanya tinggal di huni kepiting dan 2000 perompak yang telah mati dipancang untuk dijadikan contoh bagi mereka yang berani macam-macam dengan Westeros. Rise. The realm owes you. Mereka pun kini mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kemenangan Daemon. Di sana mereka sedang bernostalgia membicarakan masa kecilnya. Namun tiba-tiba Rhaenyra mendekati dan memberikan selamat kepada pamannya. Sedangkan di sana ayahnya masih merasa kesal kepadanya. Dalam situasi ketegangan antara ayah dan anak itu, Alicent pun mengajak Daemon melihat galeri yang terdapat permandani baru. Ya, walaupun hanya sekedar basa-basi, agar situasi kembali mencair. Viserys yang mendengar itu menjadi tertawa karena Daemon bukan tipe orang yang menyukai hal semacam itu. Namun tiba-tiba ada yang dengar, ya, Viserys kentut yang membuat mereka menjadi tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Alicent merasa sebel kepada sikap Viserys. Alicent bertanya kepada Rhaenyra tentang tur kelilingnya, karena menurutnya Rhaenyra pasti merasa tersiksa dengan 40 penjilat yang akan melamarnya. Rhaenyra menjawab bahwa mereka hanya menginginkan nama dan darahnya untuk keturunan mereka, dan juga Rhaenyra malah menyinggung tentang Alicent yang dikurung dalam istana, hanya dipaksa untuk melahirkan pewaris. Alicent yang sebenarnya mendatangi Rhaenyra mengajak untuk berdamai, lalu mengatakan bahwa raja sangat berusaha keras mengatur tur perjodohannya dan ia sangat frustasi dengan hal itu. Di sana, Alicent juga mengatakan bahwa ia mempunyai teman, namun dia tidak lagi memandangnya sebagai Lady Alicent yang dulu, karena kini dia memandangnya sebagai seorang ratu, dan Alicent sangat rindu dengan itu. Mendengar itu, Rhaenyra pun mengatakan bahwa ia juga sangat merindukan Alicent yang bukan sebagai ratu.
Rhaenyra mendatangi Daemon yang sedang di bawah pohon dan terlihat kini Rhaenyra menyukai pamannya sendiri. Di sana Rhaenyra menanyakan apa yang ia mau sebenarnya setelah sekian lama tidak mengunjungi King's Landing. Di sana Daemon mengatakan bahwa ia hanya menginginkan kenyamanan rumah. Namun Rhaenyra tidak yakin bahwa pamannya itu akan nyaman berada di sana. Walaupun kini Daemon telah berubah lebih dewasa atas apa kejadian yang dialaminya. Di sana, Daemon juga melihat Rhaenyra telah berubah lebih dewasa setelah 4 tahun mereka tidak bertemu. Namun, Daemon mengetahui juga bahwa Rhaenyra merasakan kesepian dan butuh perhatian. Di tempat lain, para dewan berkumpul. Salah satu mengatakan bahwa Stepstone dikalahkan bertujuan untuk kemakmuran kerajaan. Namun sepertinya kejadian itu malah menghilangkan salah satu sekutunya, yaitu Corlys yang kini telah pergi. Dan itu akibat dari kemarahan Corlys atas penolakan raja untuk menikahkan putrinya Laena dengan Viserys. Corlys sangat angkuh dan ia merasa sangat terlukai, dan kini Corlys dikabarkan akan menikahkan putrinya Laena dengan putra dari klan Sherlor. Dan jika itu terjadi, maka Viserys harus mencari perjodohan juga. Di malam harinya, kita diperlihatkan Alicent yang kini sedang menggendong anak perempuannya yang kedua, sedangkan Rhaenyra menyapa Criston yang sedang berjaga sambil memasuki kamarnya. Di sana, Rhaenyra menemukan sebuah bungkusan yang berisi baju dan sebuah peta. Ia pun mengikuti petunjuk arah peta itu, dan rupanya itu adalah sebuah pintu rahasia menuju sebuah lorong. Rhaenyra memasuki lorong itu dengan mengenakan pakaian yang ditemukannya. Rupanya Daemon telah menunggunya di sana, mengajak Rhaenyra jalan-jalan melihat sisi gelap malam hari di keramaian rakyat jelata. You wish to know your death, child? Di sana Rhaenyra menyaksikan berbagai atraksi dan kehidupan liar di tengah kotanya. Sementara Viserys kini sedang diobati perawat akibat dari tergores kursi Iron Throne yang membuat jarinya busuk dan kini ia kehilangan 2 jarinya. Rhaenyra kini sedang dipertunjukkan, namun sedihnya mereka sedang memparodikan tentang dirinya. Di sana Rhaenyra mengatakan bahwa ia ingin sekali terbebas dari warisannya walau hanya semalam. Ia pun berlari, namun tidak sengaja ia menabrak pengawal kerajaan Ser Harwin. Dan ia pun menanyakan tentang Rhaenyra yang ada di tempat itu. Karena melihat Daemon yang ada di belakangnya, Ser Harwin pun tidak bertanya lagi dan membiarkan Rhaenyra pergi. Sementara Ratu Alicent didatangi pelayannya yang memintanya agar Alicent pergi ke kamar raja, sementara Rhaenyra dibawa ke tempat hiburan penari bugil. Kini Raja Viserys sedang diranjang bersama Alicent, terlihat pula luka-luka di tubuhnya akibat kursi tahtanya. Dan di sana Alicent terlihat tidak ada gairah sama sekali melayani Viserys, seolah terpaksa melakukannya. Dan Rhaenyra dibawa Daemon ke tempat bordil, yang dimana di sana terdapat banyak sekali yang sedang melakukan pengecerotan. Namun Rhaenyra yang belum pernah melakukannya tentu menjadi penasaran, apalagi Daemon mengatakan bahwa hal itu sangat menyenangkan. Gak tahan dengan melihatnya, Rhaenyra pun nyosor ke Daemon dan hingga mereka larut di dalamnya. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, Daemon menghentikannya dan berlalu pergi meninggalkan Rhaenyra. Rhaenyra mengejarnya keluar, sementara di sana terdapat mata-mata Otto yang sedang mengintai mereka. Rhaenyra pun masuk ke kamarnya dengan sikap yang tidak seperti biasanya. Di sana, Ser Criston merasa khawatir dan menanyakan keadaan Rhaenyra. Namun karena Rhaenyra tidak mau menjawab, hingga ia akan pergi melapor ke komandannya. Namun Rhaenyra menahannya sambil mengambil helm Criston. Rupanya Rhaenyra menjebak Criston agar masuk, dan rupanya ia ingin melanjutkan konaknya yang tidak kesampaian bersama Daemon. Dan kini ia ingin melanjutkannya dengan pengawal tampannya Criston. Dan terjadilah. Sementara di luar, bocah mata-mata Otto melaporkan Rhaenyra atas apa yang tadi dilihatnya di tempat bordil. Di pagi harinya, Daemon kini berada di tempat pelacurnya Lady Mysaria, yang kini sudah tidak lagi tinggal di Dragonstone, dan rupanya kini ia juga sudah berhenti menjadi seorang pelacur. I've left that life behind. You never were one to stay idle. You can pay for the room on your way out.
Otto mendatangi raja dengan membawa berita semalam tentang apa yang dilakukan Rhaenyra bersama Daemon. Ia melaporkan Rhaenyra semalam berada di luar istana, mengunjungi tempat bordil, dan ia melakukan sesuatu yang tidak pantas bersama Daemon. Yang dimaksud Rhaenyra tidur bersama Daemon. Mendengar itu, Raja Viserys menjadi sangat marah karena menurutnya tak mungkin Rhaenyra melakukan hal bodoh seperti itu. Dan Viserys malah menuduh Otto sengaja menjelekkan Rhaenyra demi ambisinya menjadikan Aegon cucunya menjadi pewaris tahta. Dan rupanya di sana ada Alicent yang mendengar percakapan mereka. Di pagi harinya, Alicent pun memanggil Rhaenyra dan ia mengatakan bahwa ia mendengar tentang percakapan Otto yang menuduhnya bahwa Rhaenyra berada di tempat bordil dan tidur bersama Daemon, dan ia menanyakan kebenarannya kepada Rhaenyra. Rhaenyra kemudian menjelaskannya bahwa ia memang memintanya Daemon melakukannya, namun Daemon malah pergi dan tidur bersama pelacur lain, namun ia tidak melakukannya. Dengan susah payah, Rhaenyra menjelaskan bahwa Daemon tidak menyentuhnya, hingga akhirnya Alicent pun mempercayainya. I swear this to you. I regret it. Di tempat lain, Daemon yang masih mabuk ditangkap, kemudian dibawa ke hadapan raja. You defiled her. Raja menanyakan kepada Daemon tentang kejadian semalam. Namun Daemon malah mengatakan bahwa mereka berdua dahulu sewaktu masih muda terbiasa melakukannya di tempat bordil berdua. Dan lebih baik jika Rhaenyra melakukan pertama kalinya bersama dirinya daripada dengan seorang pria pelacur. Seolah-olah si Daemon ini mengakui apa yang tidak dilakukannya. Dan ia juga malah meminta agar Rhaenyra dinikahkan dengannya dan mereka akan mengembalikan klan Dragon ke kejayaannya. Mendengar itu, Viserys menjadi marah dan mengusir Daemon agar pergi ke Palais berkumpul dengan istri sahnya lagi. Alicent mengatakan bahwa ia sudah bicara dengan Rhaenyra dan ia meyakini Rhaenyra tidak melakukan pengecurotan seperti apa yang dikatakan Otto. Rhaenyra bersumpah dan Alicent percaya dengan yang dikatakan Rhaenyra, sedangkan Daemon mengakui apa yang tidak dilakukannya hanya ingin merendahkan Raja Viserys saja, menurut pendapat Alicent. Kini Rhaenyra dipanggil Viserys. Di sana ia melihat sebuah pisau. Viserys mengatakan bahwa itu milik Aegon si penakluk dan milik Aenar sebelum itu. Di pisau itu terdapat tulisan, "Dari darahku akan muncullah pangeran yang dijanjikan dan kehendaknya adalah senandung es dan api." Yang tulisannya hanya akan terbaca apabila dibakar api saja ya guys. Viserys mengatakan tanggung jawab yang diserahkan pada Rhaenyra yaitu beban pengetahuan yang tertulis di sana lebih besar dari tahta raja, lebih besar dari Rhaenyra dan hasratnya. Dan atas kesalahan Rhaenyra, Viserys mencabut hak warisnya dan kini akan ia wariskan tahtanya kepada Aegon. Dan Rhaenyra sekarang harus menikah dengan Ser Laenor, anaknya Corlys, dan tak boleh menolaknya. Rhaenyra mengatakan Otto tangan kanan raja ia sangat licik dan ia takkan berhenti untuk menjadikan cucunya Aegon menjadi raja dengan menjatuhkan Rhaenyra. Rhaenyra akan menerima pernikahan yang diinginkan ayahnya, namun jika raja memecat Otto menjadi tangan kanannya. Sesuai kesepakatan, akhirnya Otto pun dipecat menjadi tangan kanan raja karena memang Viserys juga sudah menyadari siasat perencanaan Otto untuk menjatuhkan kekuasaan Rhaenyra. Di tempat lain, Rhaenyra didatangi dokter kerajaan dan memberinya obat, karena raja mengkhawatirkan jika takut terjadi sesuatu dengan Rhaenyra, yang dimaksud Rhaenyra akan hamil. Dan film pun bersambung. Filmnya akan semakin seru nih di episode berikutnya. Jadi untuk mengetahui episode selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys, agar mendapat notifikasi dan tidak ketinggalan episode selanjutnya. Bye!